Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karlina Saputri dengan NIM C1C02129. Izin menyampaikan materi dengan judul penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Mirmi Eka Putra, SE, MSI, CIGNR, CSRS. Laporan hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan cara untuk mengkomunikasikan fakta dari penelitian yang dilakukan memberikan informasi ilmiah kepada pembacanya. Laporan penelitian berisikan uraian dan penjelasan mengenai bagaimana hasil-hasil diperoleh, keabsahan hasil penelitian sebagai realisasi menjawab tujuan penelitian. Tentunya tidak saja bergantung pada hasil penelitian, akan tetapi berkaitan dengan metode dan prosedur yang dipergunakannya, sehingga akan terdapat penemuan-penemuan atau hasil penelitian yang benar tercermin pada kemampuan penelitian sebagai jawabannya. Penelitian dapat dilaporkan dengan berbagai bentuk, format yang berbeda-beda. Penelitian dapat dilaporkan dalam artikel jurnal, misalnya jurnal disipliner, interdisipliner, multidisipliner, dan subject matter, dan dalam seluruh bentuk laporan penelitian teknis, misalnya sebagai laporan yang diterbitkan melalui organisasi penelitian, dalam monograf atau buku-buku, sebagai diantaranya merupakan pengembangan dari laporan-laporan penelitian dalam skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Penelitian juga dapat dilaporkan secara lisan dalam pertemuan-pertemuan profesional dan seminar-seminar yang disponsori oleh organisasi tertentu atau profesional, kelompok pemerintah, industri, dan lain-lain. Komponen-komponen dari laporan penelitian. Yang pertama, judul. Yang kedua, ucapan terima kasih. Yang ketiga, ringkasan adalah inti yang dari laporan penelitian. Yang keempat, daftar isi. Yang kelima, pendahuluan. Yang keenam, tinjauan pustaka. Yang ketujuh, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran. Yang kedelapan, metodologi, metode, dan prosedur. Yang kesembilan, hasil penelitian. Yang kesepuluh, kesimpulan. Yang kesebelas, daftar pustaka. Dan yang terakhir, appendix. Berikut untuk materi pembahasan. Pembahasan hasil penelitian adalah subbab yang paling orisinal dalam laporan penelitian, termasuk skripsi, tesis, disertasi. Pada subbab ini, peneliti wajib mengulas hasil penelitian yang diperolehnya secara panjang lebar dengan menggunakan pandangan orisinalnya dalam kerangka teori dan kajian empirik yang terdahulu. Pembahasan adalah pemberian makna dan alasan mengapa data yang diperoleh sedemikian rupa dan harus dikemukakan uraian bahasan baik dari peneliti yang bersangkutan yang dapat diperkuat, berlawanan, atau sesuai dengan hasil penelitian orang lain. Dalam kerangka metode ilmiah, ada 3 aspek yang mungkin digunakan untuk menyusun dan mengembangkan pembahasan. Aspek tersebut yaitu aspek kajian teoritis, aspek kajian empiris, dan aspek implikasi hasil. Sistematika pembahasan dalam penelitian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan adalah latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan hasil penelitian. Bab 2 kajian teori, ada deskripsi teori, rangka berpikir, hipotesis penelitian. Bab 3 metodologi penelitian, ada metode penelitian, menentukan populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian. Bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, yaitu deskripsi hasil penelitian, hasil pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian. Bab 5 kesimpulan dan saran, ada kesimpulan dan saran. Yang keenam, daftar pustaka. Yang ketujuh, lampiran.
Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Pada umumnya, kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah berhubungan langsung dengan permasalahan. Pada kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Saran. Saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.